memasukkan sosok ganggu tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, alhamdulillahirrabbilalamin. Malam ini saya akan mendatangi sebuah SPBU ya. Sebab ada security-nya itu tadi nelpon ke saya. Konon di sana sering kehilangan uang ya. Yang dicurigai adalah ulah daripada tuyul ya. Nah, makanya kita akan coba cek ke sana. Apakah benar rumornya itu dihasilkan dari kejahatan oknum-oknum yang memelihara tuyul. Oke sahabat, di samping itu mereka juga pernah mengatakan bahwasanya dulunya SPBU itu pernah ada makam gitu loh, ada bekas makam gitu. Tapi saya belum tahu pasti sebab saya juga belum pernah ke sana. Malam ini saya ditunggu oleh security-nya ya, untuk menyibak misteri kehilangan uang di sana, dan juga mengupas apakah di sana itu banyak astralnya gitu. Makanya malam ini kita ke sana sahabat, doain ya, jangan lupa support ya, supportnya cukup dengan doa. Dan jika suka dengan tayangan saya, silahkan like dan subscribe. Jika perlu sahabat bisa membagikan ke sahabat-sahabat yang lain. Oke, ini sudah menunjukkan pukul 8 ya, kurang lebih ya. Pukul 07.10 ya, jam 7:10. Perasaan udah malam ya. Ini saya ditemani oleh istri saya ya. Jadi saya tadi berangkat sekitar jam 5 sore tadi ya, dari rumah ya. Sekitar jam 5 sore sahabat. Nah, ini kita dalam perjalanan menuju lokasi yang ceritanya sering kehilangan uang akibat ulah dari tuyul. Dan tempat tersebut, SPBU tersebut itu cerita mistisnya kental gitu lah. Nah, jadi kita akan cek ke sana. Ya, sambil kita dalam perjalanan sedikit, boleh saya sedikit bercerita ya tentang sesuatu yang sudah saya upload beberapa hari yang lalu, yaitu mengenai meditasi mata alam.
meditasi mata alam adalah daya untuk meningkatkan energi batin dan energi fikir. Energi fikir itu akan menjadi lebih fokus, lebih tenang lagi ya. Setiap sesuatu hal yang akan kita tuju itu akan lebih fokus ke tujuan tersebut. Nah, terus saat kita mencoba untuk pengobatan itu juga akan tertuju pada niat pengobatan kita itu sendiri. Jadi insya Allah energi yang kita himpun, energi yang kita miliki itu bisa langsung mengena ke pasien yang sakit atau di tempat yang dirasakan sakit. Dan sebenarnya untuk energi fikir ini banyak sekali manfaatnya, sahabat. Nah, insya Allah sahabat-sahabat semuanya jika sudah melakukan cara seperti itu akan lebih bisa bisa mengetahui sendiri fungsi dan manfaatnya. Adapun energi batin itu lebih banyak juga manfaatnya, tidak kalah banyaknya mengaktifkan energi fikir tadi. Kalau energi batin ini salah satunya juga bisa menguatkan daya seperti indera keenam ya, indera keenam seperti itu, yaitu seakan-akan batin kita akan lebih jernih, lebih tenang, mempunyai daya tangkapan lebih bagus ya, dengan akurasi sedang. Maka apabila sering dilatih ya, berikut dengan meditasi akan meningkatkan akurasi tinggi. Daya tangkap kita akan semakin bagus. Nah, adapun kalau untuk lebih peka lagi membuka mata batin kita, itu cukup sederhana itu sahabat. Ya, kuncinya tetap bertakwa kepada Allah dan biasakan mencoba untuk tes mental. Jadi sederhana aja, tes mental. Dimana Anda dengar itu ada tempat yang angker, ya, Anda bisa datangin tempat tersebut, ya, sendirian, ya, yang dibawa cukup iman dan takwa. Di situ coba rasa takut yang dimilikinya itu dilawan, ya, rasa takut yang Anda miliki itu dilawan. Terus kemudian coba rasakan keheningan di tempat tersebut. Nah, rasa khawatir tuh pasti ada itu sahabat. Rasa khawatir, rasa cemas, rasa was-was itu tetap ada. Nah, tapi semua rasa itu karena ketakutan tuh hanya ada di pikiran kita sendiri. Coba ditepis ya, tapi juga harus kita perhatikan safety-nya ya, sepatu keamanan, sepatu tinggi ya, sebab nanti takutnya ada ular ya atau hewan yang lainnya, kita harus jaga-jaga juga. Nah, karena kita kalau memijak di tempat semak, tempat yang jarang dihuni manusia, itu biasanya ada hewan lain, makhluk hewan lain. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, nah, dengan cara seperti itu niscaya intuisi kita akan naik ya, kepekaan kita akan lebih tajam, dan tentunya batin kita akan lebih tajam juga. Jadi cara sederhana ini bisa kita ulang-ulang jika perlu sesering mungkin, tetapi tetap kita jangan konyol ya. Nah, sudah tahu berbahaya dilawan juga, itu juga nggak boleh ya, seperti itu juga nggak boleh. Cuman pada dasarnya jika kita tidak membawa iman, jika kita tidak membawa takwa,
di saat nanti suatu ketika sahabat bisa melihat satu bentuk penampakan dari keinginan jin itu sendiri menampakkan diri terhadap sahabat. Ya, pada awal-awalnya itu biasa tuh kalau pingsan apa macam pingsannya. Tapi tujuan saya tadi mengingatkan harus bawa iman, bawa takwa, lebih taat kita kepada Allah. Terus kemudian dengan doa-doa sahabat miliki, insya Allah kita bisa terhindar dari serangan-serangan makhluk tersebut, sehingga tidak sampai membahayakan diri. Ya, intinya jika merasa terancam, merasa sudah berbeda atmosfernya, sahabat bisa langsung tinggalkan tempat tersebut. Tapi sahabat, ini bagi yang sudah dewasa saja boleh mempelajari atau tes mental. Tapi bagi yang masih di bawah umur dilarang keras untuk melakukan hal-hal seperti ini. Hal-hal yang perlu dipersiapkan pertama adalah niat, yang kedua adalah kemauan tinggi, yang ketiga adalah yakin, ya. Keempat adalah keberanian, ya, keberanian. Terus yang tidak kalah pentingnya yaitu adalah makan dulu, supaya kita tidak, kalau orang Jawa bilang tuh, biar nggak ngredeli, ya, biar nggak pucat. Cukup sederhana aja kok sahabat. Ya, kita menuju ke jalan besar. Sahabat nanti boleh bertanya-tanya langsung terhadap saya melalui WA yang saya cantumkan, ya. Jika tidak ada jika belum paham, untuk lebih lanjutnya bisa melalui WA di bawah. Bisa dilihat di dalam deskripsi video saya juga akan saya cantumkan nomor WA. Nanti sahabat bisa melihat ke situ. Oke sahabat, ini terpaksa saya pause dulu videonya sebab perjalanan masih jauh, terlalu banyak menitnya nanti. Oke, insya Allah nanti kalau sudah mulai mendekati kita mulai buat videonya lagi. Oke ya, kita pause dulu ya. Ya sahabat, kita sudah memasuki kota Istana, ya. Kita menuju ke tempat tujuan itu, kita melewati kota Istana, yaitu kota Siak. Kota Siak adalah kota Melayu, kota Islam. Alhamdulillah, kota ini cukup bersih, cukup ramah, dan cukup asri, ya. Para sahabat tentu sudah tidak asing lagi dengan nama kota Siak. Oke sahabat, kita masuk kota Siak. Sahabat bisa melihat dari arah depan sana, kita menuju ke arah jembatan kota Siak. Nama jembatan tersebut adalah Tengku Agung Sultanah Latifah, ya. Ya, nama jembatan ini adalah Tengku Agung Sultanah Latifah, sahabat. Ya. Kita masuk ke jembatan. Jadi para sahabat yang ingin berekreasi ke kota Siak, jangan lupa yaitu kita ke istananya, ya. Nah, ke istana dari jembatan ini tidak jauh, ya, kurang lebih sekitar sekitar 5 kiloan ada, kurang lebih, ya. Nah, jadi kota Istana ini yang dipimpin oleh raja pertamanya Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Beliau adalah
raja pertama kota Siak. Nah, adapun saat nanti sahabat ke kota Istana Siak, sahabat bisa ziarah ke makam-makam raja ya. Makam raja pertama, makam raja kedua, makam raja ketiga ya. Dan ada makam raja yang lainnya juga. Konon sampai 7 raja ya. Nah, saya kurang pasti sampai berapa raja ya. Terus kemudian ada juga makam syekh-syekhnya di sini ya. Ada syekh yang memang beliau adalah pendiri Islam di wilayah Kabupaten Siak. Ya, sangat banyak ya. Alhamdulillah sangat banyak di sini sejarah-sejarah peninggalan Siak dan sejarah-sejarah para syekh-syekh di kota Istana Siak. Ini kita masih di pinggiran kota ini sahabat. Tapi kita nanti tidak di kotanya ya, kita hanya di pinggiran kota Istana Siak. Ya, sahabat, ini kita ada di pinggiran kota Siak. Di depan sana, setelah nanti sahabat turun dari jembatan Istana, Anda ikutin terus jalan besarnya. Nanti setelah belok kanan, di depan ada bundaran lagi, tapi Anda bisa belok kanan. Tapi saya ini belok kiri nih sahabat. Belok kiri karena kita menuju ke arah Paket ya. Nama desanya Desa Paket ya. RK berapa saya juga nggak tahu. Nanti saya akan telepon orang yang mengundang saya atau yang memanggil saya nanti. Saya juga cukup penasaran dengan lokasi itu. Konon sering kehilangan uang. Makanya saya mau cek ada misteri apa di sana. Ya, mudah-mudahan kalau seandainya ada tuyul ya bisa kita nanti undang tuyulnya. Kita coba cari eksistensi dari tuyul tersebut. Tapi kalau orang yang mencuri, yaitu manusia, umpamanya yang mencuri, saya nanti akan sholat hajat memohon kepada Allah ya untuk membuka tabir, yaitu permasalahan yang ada di SPBU tersebut atau di tempat tersebut, yang mana saya akan minta kepada Allah supaya keburukan-keburukan yang ada di tempat tersebut segera terungkap, sehingga nanti bisa diketahui siapa pelakunya. Kita tadi belok ke kiri sahabat, yaitu kita meninggalkan kota Siak ya, kita meninggalkan kota Siak. Kita akan menuju ke arah Paket, yang lebih jelasnya yaitu ke arah Paning ya, tapi tujuan kita ke Paketnya, ke Desa Paket ya, ke Desa Paket. Kita sudah memasuki bagian Simpur ya. Ini masih Kecamatan Bungaraya ya. Ini Kecamatan Siak masih ya. Sahabat, ini kita sudah memasuki Simpur ya. Konon di sini sering dulunya itu terjadi kecelakaan ya, dan di sini misterinya cukup luar biasa. Bukan hanya astral, tapi juga ada perkampungan hunian ya. Perkampungan astralnya juga ada di area sini. Ini sering kali ini pemirsa terjadi kecelakaan tunggal menyebabkan korban meninggal dunia ya.
daerah sini nih. Nah, di depan tuh ada jembatan. Di depan tuh ada jembatan. Ini kalau di arah kirinya ada tragedi yang mungkin sulit saya ceritakan ya. Tapi kalau yang di sebelah kanannya ini ada rumah kosong, pas lah di sini. Cuman gelap ya, nggak bisa di kamera karena gelap banget. Konon rumah tersebut itu setiap dihuni selalu orangnya tidak betah ya, orangnya selalu nggak betah. Ini jalannya rusak ini. Untuk lokasinya masih lumayan jauh ya sahabat ya. Jadi ini saya potong lagi videonya, saya saya pause dulu ya. Nanti kita shot lagi karena lokasinya masih jauh banget ini. Jadi belum sampai-sampai. Oke ya sahabat. Ya, kita tunggu sebentar, macet. Ini kerasa dia Siapa? Dia enggak? Oh, ini banyak perbaikan jalan ya. Banyak perbaikan jalan. Kita mesti hati-hati di sini sahabat. Ini memang daerah sini sih ceritanya lama rusak nih ya sahabat ya. Tapi alhamdulillah ini udah mulai ada perbaikan-perbaikan ya. Alhamdulillah. Kita belum sampai SPBU ini ya. Oh ya, ini depan SPBU nya nih ada tanda. Di kiri jalan ada tanda SPBU. Kita sampai nanti kalau gerbangnya ditutup kita telepon aja nanti. Oh, kan? Bener, gerbangnya ditutup sahabat. Oh enggak, alhamdulillah. Kita sudah sampai ke tujuan. Nanti dulu kita telepon. Nggak apa-apa, kita telepon di sebelah sana aja nanti. Nah, itu dia tuh. Itu dia tuh. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya sahabat, ini adalah security kita. Nggak terlihat ya. Ini security kita namanya Mas Dian. Oke, saya keluar dulu ya. Bagusnya ke arah sana lah. Ya tadi jam berapa ya? Sekitar jam 4 tapi mampir-mampir. Oh, jalannya nak. Iya. Oke, kita ngobrol di mana dulu? Di dalam bisa. Oke. Ya, sahabat KSA Channel, kita sudah sampai di SPBU ya. Ini saya berada di ruang apa nih? Kantor ya. Nah, ruang kantornya. Dan ada di sebelah saya ini ada Pak security-nya ini. Dia dapat laporan dari bos ya, dari bos.
Terus dari anggota juga konon sering ceritanya beberapa bulan yang lalu itu sering terjadi kehilangan uang ya. Jadi udah dihitung pas, setelah mau dimasukkan ke brankas dihitung lagi itu udah berkurang, itu ceritanya seperti itu. Untuk lebih jelasnya langsung saja sama Pak Security-nya ya. Kita coba shot Pak Security-nya. Ketawa dia. Ya, gimana ceritanya Mas? Ya, ceritanya gini Mas. Ini sebelumnya udah agak lama sih sebetulnya ya kan. Berhubung ini dibicarakan lagi sama si bosnya ini ya kan. Ternyata sebelum atau sesudahnya bulan apa ya, bulan kemarin ya kan, itu kehilangan uang kayaknya kan, cerita si bos ini. Jadi begitu uangnya itu diambil dari brankas ya, mau disetorkan ke bank, jadi banyak dihitung lagi lah uang itu, ternyata uang itu berkurang. Jadi yang megang kunci brankasnya satu orang ya? Satu orang. Nah, dan orang itu bisa dipercaya ya? Ya, bisa dipercaya. Soalnya yang punya SPBU ini banyak bendaharanya gitu. Istilahnya sangat family sama yang punya SPBU. Oke, baik. Nah, ini menarik nih pemirsa, kalau memang seperti itu mungkin ada ulah yang tidak tampak ya. Nah, ini menarik sekali nih. Insya Allah akan kita coba cari benang merahnya. Kita akan cari eksistensinya. Nanti tutup SPBU ini jam berapa? Jam 9. Jam 9. Sekarang udah menunjukkan jam? Setengah 9 kurang. Oke, ya sebentar lagi nanti kita tunggu sampai tutup ya. Ya, soalnya kan masih ramai. Dia kalau tutup ini yang jaga berapa orang? Satu orang kalau malam. Satu orang kalau malam, yaitu bos sama? Bos nggak ada. Bos nggak ada. Security-nya aja. Security aja. Kebetulan Mas Dian ini yang menjaga malam ini. Kalau malam ini kawan masuk. Kawan. Terpaksa Mas Dian mengawani saya ya. Ya. Karena Mas ini tamu agung saya gitu. Karena pun lama nggak jumpa gitu kan. Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ini keluarga sehat, Mas Dian? Siap. Ini ya, sahabat, kalau saya merasakan sirnya di atas ini luar biasa. Waalaikumsalam. Ini ada. Ini kawannya masuk malam ya. Assalamualaikum Mas. Kawan nih? Kawan ini. Undangnya mana? Hah? Undangnya? Wes? Boleh. Kawan. Hidup ya? Iya. Oke sahabat, ini saya merasakan di tangga ini arah masuk ke atas ini kayaknya ada energi ya, ada saya merasakan ada satu energi sirnya walaupun lemah tapi saya merasakan banget. Ada nggak pengalaman di tangga ini atau masuk ke atas? Kalau pengalaman saya ya, kan dulunya lah ya, 5 tahun kemudian, dan lalu yang lewat. Pertama belum ada pos kan tidurnya di sini nih. Di atas. Jadi, di atas loteng lah ibaratnya ya. Iya di loteng ya. Jadi kawan-kawan itu ya kan, yang pernah merasakan adalah sejenis gangguan yaitu berupa macam tindihan. Iya. Bisa saja itu ulah si hitam tuh ya. Tapi yang lebih jelasnya nanti kita akan cek ya pemirsa ya. Kita akan cek lebih jelasnya. Oke, sampai sini dulu kita break, nanti kita lanjutkan kembali. Udah aku angkat. Ya, dulu saya diundang di SPBU Paket C. Kebetulan ini ada kawan-kawan juga ada di sini. Nah, di kawan-kawan ya. Sebenarnya saya udah sampai dari setengah jam yang lalu. Setengah jam yang lalu. Iya. Ya, saya hanya dikasih tugas duduk aja, nunggu sampai SPBU-nya tutup. Nah, sekarang SPBU-nya udah tutup, kita bebas eksplor. Tadi kan sebenarnya bebas juga, cuman kan kalau ada pembeli masuk kan nggak enak.
Iya. Jadi mas-mas yang di sini ini adalah mas-mas yang jaga malam ya. Iya. Yang jaga malam di SPBU. Itu ya Mas ya. Pulang lagi Mas. Mau pulang? Iya. Ini kebetulan kita sering humor ya, sering banyak humor. Oke. Kasus pertama yaitu masalah uang hilang ya. Iya. Uang hilang sering dialami oleh kantor SPBU sini. Bosnya sering risau, tapi itu udah beberapa bulan yang lalu ya. Untuk saat ini mungkin sudah aman, alhamdulillah. Cuman kan dari anggota-anggota yang kerja di SPBU ini ingin tahu di sini itu seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Satpam di awal, bahwasanya sering mengalami kejanggalan-kejanggalan gitu ya. Tapi saya sendiri nggak ngalamin, saya nggak tahu ya. Itu yang jaga di sini yang mengalami. Mungkin mas-masnya yang lain merasakan nggak kejanggalan atau kejanggalan yang mengalami? Yang sering alami adalah security. Ya kebetulan yang rekam ini adalah security-nya ini, sahabat. Ini videonya udah jalan belum? Udah jalan nih. Nanti ngobrol lama-lama nggak jalan pula ya kan? Udah 2 menit ya. Oke, sip, mantap. Kita bisa explore ke arah luar dulu. Kita mau coba hadirkan sosok apa aja yang ada di sini. Iya. Ya, ikutin saya. Ayo. Tahu ya. Terang nggak? Hah? Terang nggak? Terang. Oke, biar diambil apa? Center pencahayaan. Saya ambil center. Oh, iya. Buangin nggak? Ah, iya terang. Saya coba undangnya di arah sini. Apanya? Bendangnya. Hadir. Saya lebih ketarik ke sini sih. Enggak. Sini Bang Sering. Ya, saya ketarik ke sini. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya, sedulur ini adalah kasih cahaya biar. Ini adalah tempat pengisian bensin, solar dan pertamax ya. Ini saya merasakan di sini nih, di dua pohon ini nih, keluar di sini Allah Akbar, ini ada ngintip. Arah sana ada yang ngintip. Tapi jujur ya, jujur saya di sini nih ngerasain aneh banget. Sirnya sampai sini agak kental ya. Sirnya agak kental sampai sini. Tadi saya waktu pemanggilan itu saya merasa ketarik ke arah sini. Di sini kawan-kawan juga ngalami hal yang aneh ya. Sering. Sering ya. Hal apa aja nih yang dialami sama? Kadang bunyi-bunyi kayak ada orang jalan-jalan gitu. Iya. Gitu. Disenterin aja nggak apa-apa. Seperti orang jalan-jalan ya. Iya. Seperti orang jalan-jalan. Bunyi-bunyi gitu. Ya, ini kuat banget. Apa jenis ini? Ya, jenisnya di sini banyak anak-anak ya. Banyak anak-anak, terus kemudian yang dominan di sini adalah hitam genderuwo ya. Genderuwo.
dulu. Ganggu nggak mas? Hah? Ganggu nggak? Ya semakin lama kalau energi dia semakin kental ya dia mengganggu. Nah, dia akan mengganggu. Yang membuat ketidaknyamanan di sini itu ada perempuan di atas di loteng. Apa? Iya. Ya ini kan ada yang pintu ini nih. Yang sebelah sini kan? Yang sebelah sini ada perempuan. Iya iya. Ada juga Dia tuh. nampak separuh badannya. Nah, ini kalau Separuh ya? ini kita udah buka portalnya ya, kita udah buka portalnya, maka mereka itu sedang menampakkan, sedang menunjukkan eksistensinya. Saya mau coba tahan di sini ya. Saya ambil salah satu sosok yang sekarang berhasil. Kalau seandainya nggak berhasil ya mungkin sebatas itu aja kemampuan saya. Iya. Assalamualaikum ya masyarul jin. Hadir. Sirnya mulai mengecil. Boleh dicek dulu, ada nggak barang di situ? Cek dulu. Kosong ya? Kosong, real. Oke, agak mundur, saya kasih ruang. Wah. Keris. Ini adalah sosok penunggu yang di sini. Jatuhnya dia menghantam ke arah saya malahan. Oke, bawa minyak nggak ya? Di mobil saya minyaknya. Ada. Tunggu saya netral aja dulu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi al-aliyyil azim. Allah. Oke, kita lanjut. Ini yang ini udah salah satu kita ambil. Tapi dia di sini kan nggak cuma satu. ya, yang hitam itu udah. Iya. Sebagian kita ambil yang kuatnya, yang dia paling kuat kan. Kita ambil. Ada perempuan berdarah-darah masuk ke situ tuh, ke ruang sana. Ruang apa itu? Mesin genset. Ah, berani lah pula.
Adik. Allah. Ya, sedulur boleh ke sini. Saya kantongin dulu. Tadi sempat dia dari situ masuk ke sini, terus lompat dia arah sini. Saya mau coba tadi jalan yang dilewatinya ya, saya coba mau wah. Ambil air satu kali. Ya. Iya. Masuk. Berarti yang di atas pompa 3. Lain, Iya, itu iya. yang di atas itu tadi lain, beda. Pernah ada kejadian tuh di saat di pompa tuh Masnya. Nah, gimana Mas? di pompa tuh kayak keluar darah gitu. Di pompa itu. Iya, netes dari darah, netes darah gitu. Di atas. Dari atas ke Iya. bawah kena netes darah. Subhanallah. Ke meja itu. Dari kaki. Apanya tuh darahnya enggak? Iya, Bro. Ada. Iya ada. Mana kau? Keluar ya. Iya ada pintunya Mas. Ada pintu lagi. Bisa buka ya. Pemirsa, tempatnya kayak gini nih. Saya ada melihat kayak sesuatu yang memang harus saya tangkap nih. Ini kayak perwujudan iblis ya. Saya lihat ini kalau dia wujud itu bentuknya kayak jenglot atau betara karang. Bisa diambil ya, Pak? Bisa diambil, tapi dia kabur pula ke belakang. Lihat ini bisa nih. Lewat sini bisa nih. Dia ke arah ke belakang tuh gimana? Kondisinya di sana Paret. semak. Enggak. Jalan. Jalan. Belakangnya jalan nih Mas. Sana lagi sama. Lewat jalan ini bisa nih. bisa. Kuat nggak? Kuat. Santai, Bro. Enggak apa-apa, kuat. Nah, ya. Nah. Itu gambarnya. Gambar. Mana? Terus. Iya. Betul. Ya, sahabat, di sini banyak anak kecil. Ini banyak anak kecil. Yang jenglot tadi kemana arahnya saya nggak tahu. Yang pasti dia tadi dari gudang ini
menuju arah uang. Cuman Ini saya- baru merinding aku. saya nggak tahu arah Sama. kemana. Nah, ini Sama nih. Ini juga nih. Kenapa? Ini orang tuh. Lihat ini. Warna kasih ya. Iya sih. Iya mas. Yuk, kita kembali lagi yang arah-arahnya itu saya nggak jelas kemana arahnya. Kok oke banyak anak kecil tuh, anak kecil apa tuh? Ini anak kecil bangsa jin ya, nggak apa-apa. Ini bukan tuyul, Peduli ya. bukan tuyul. Jadi untuk kasus kehilangan kemarin itu saya juga nggak tahu itu apakah tuyul atau bukan. Saya juga nggak bisa tahu pasti ya. Cuman kalau tuyul itu biasanya dia ngambilnya nggak langsung banyak, Oh, tapi dia selembar-selembar. Wallahu a'lam bishawab. Dengar? Masya Allah. Dengar ya. Itu adalah bentuk amarah Merinding. ya, itu adalah bentuk amarah dari bangsa mereka. Yang pasti para sahabat semuanya itu perbanyak istighfar, tahlil, tingkatin ibadahnya semuanya. Ya, kita kembali lagi. Dia marah, mungkin ini saya ambil nih, saya sedot. Nggak apa-apa. Itu pengaruh ke rekan-rekan enggak mas? Nggak ada pengaruh. Nanti kita buatin air minum. Marah ya. Murah. Ini gongo langsung jago begini. Coba. Gondrong. Gondrong. Di sana aja itu. Keren. Mau bawa ke kok kayaknya ragu. Cek oleh kan? Anu nih. Apa? Ini. Sik. Nggak nengok. Jadi ada di sini. Yang situ. Jadi ini gini aja. Yang pasti kita kan sudah tahu apa namanya kondisi di areal sini nih. Bahwasanya kalau yang pasti untuk kedepannya kita lebih hati-hati aja supaya tidak kehilangan, intinya itu aja. Kalau memang mau dipagar, nanti kita pagar, kan tidak masalah. Terus untuk sosok-sosok di sini, ya, goyang nih, daunnya goyang. Iya. Yang lain tidak. Ya goyang. Itu yang kita keluarkan kerisnya tadi.
pasti tingkatkan aja iman dan takwanya. Terus kemudian jangan terlalu punya rasa takut yang tidak pasti ya, sebab takut itu hanya ada di pikiran kita sendiri. Kuasai rasa takutnya, insya Allah aman. Jika ada sesuatu yang disakralkan, anggap aja kamu nggak mensakralkan tempat tersebut, maka itu akan aman-aman saja. Intinya itu aja. Oke, jadi kalau menurut saya, karena ini banyak astralnya, ya suatu ketika mereka juga bisa berbuat yang tidak, bagusnya dipagar aja. Iya, betul. Gitu ya Mas ya. Jadi mudah-mudahan Mas jaga di sini lagi, nggak mengalami fenomena-fenomena ganjil lagi. Itu yang apa nanti datang lagi tuh enggak? Yang sosok Ya, Sosok apa tadi tuh? Wanita yang kabur. wanita kabur tadi, macam anak kecil, Iya. macam yang genderuwo tadi yang dibilang kan. kalau yang seperti itu memang dia bertempat di sini. Mau tempat Memang tempatnya di sini. Cuman dia Nggak ganggu ya? nggak ganggu lah insya Allah. Tapi kalau umumnya udah dipagar, mereka lebih tidak mengganggu. Intinya seperti itu. Makanya memang saya sarankan bagusnya dipagar. Tadi sahabat-sahabat semua di sini juga mendengar ya, ada Suara dengungan. suara Ya. dengungan ya, atau suara amarah. Mungkin di kamera nggak tertangkap suaranya, tapi Iya, betul. di kami itu sangat jelas banget. 2 kali kalau nggak salah. Iya, 2 kali. 2 kali. Allah. Ini banyak ini eksistensi yang saya tangkap di sini, ini banyak banget. Cuman saya nggak mungkin mau ngurusin hal-hal yang aneh itu ya. Yang penting kita hanya tahu kondisi di SPBU dan apa yang harus kita lakukan untuk memberi kenyamanan di SPBU ini. Intinya itu aja. Saya dibawanya ke sini. Saya nggak tahu apa maksudnya. Oh, ini Sumarnes. Sem. Sumarnes. Diambil dulu nggak apa-apa. Aman. Ambil. Udah saya netralin. Aman. Ambil. Sini kenapa dong? Ambil aja ya ukuran. Inilah Sumarnes. Barang manusia yang diambil. Ini menunjuk barang manusia yang berguna. Iya. Barang manusia ya. Pemirsa, maklum saja ya kameramennya belum paham. Belum paham. Jadi nggak apa-apa kita maklumi karena ya ini jujur saya nggak ada membawa tim, saya nggak ada membawa anggota BPM.
saya main tunggal, saya kesini sama istri saya. Kebetulan di sini saya punya saudara ya, yang udah lama nggak ketemu. Dialah yang memegang kamera sekarang ini, satpam ya. Tapi insya Allah saya nggak janji, saya akan datang lagi ke sini malam ya. Iya. Saya penasaran dengan sosok Apanya tadi? yang besar tadi. Dia punya taring. Itu biasanya kalau saya pernah manifestasi, itu wujudnya petara karang. Wallahu a'lamu bishawab ya. Nanti kita akan coba lain kali kita akan explore lagi di sini. Tapi itu ajalah Kang Mas. Iya. Nah, kita kembali ke base camp. Base camp ya. Udah nih Mas. Oh Mas, udah? Bentar lagi ya. Hah? Iya ke dalam. Kita ke dalam ya. Hah? Iya. Jadi ini kawan-kawan tadi nanya Mas. Jadi kira-kira maksudnya yang tadi yang Mas cakap tadi, kira barang dari manusia itu barang seperti apa ya? Semar mesinnya. Saya mau tahu juga semar mesinnya. Apa sih ketinggalan? Bisa jalan dari mana? Entar tolong. Ya ini pemirsa, sahabat, ini adalah bentuk barang-barang yang kita ambil ya, yang kita ambil. Alhamdulillah kita udah dapat. Cuman ini jujur semuanya ini tidak ada gunanya, tidak ada artinya, melainkan membuat kita menjadi syirik dan membuat kita menjadi dosa. Jadi lebih baik barang ini dijadikan sebagai koleksi atau peninggalan leluhur-leluhur kita. Itu aja intinya. Barang yang klasik ya, barang yang antik gitu aja. Iya. Saya mau coba minyakin biar netral. Jadi ini sebelumnya sama mas-mas ini saya memang nggak ada kenal sama sekali. Kita nggak ada kenal ya Mas ya. Enggak kenal. Saya pun nggak tahu nama sampean pun mungkin udah tahu nama saya dari YouTube. Paling Nggak tahu juga Mas. nggak tahu juga, malah nggak tahu. Nah, jadi begini nih sahabat. Saya mau nanya sama, Tolong, Bro. saya mau tanya sama mas-masnya ini. Ya. Yang saya tanyakan, apakah yang Mas lihat langsung tadi ini rekayasa atau real? Real. Ya, jadi kalau saya ada hacker ya di YouTube saya, tetap setiap orang buat YouTube tuh ada hackernya. Mereka mau bilang rekayasa, mereka mau bilang itu real ataupun hanya permainan, semata-mata semuanya kembali kepada diri masing-masing dan keyakinan dari masing-masing. Saya juga nggak menuntut harus mereka percaya, tapi sahabat, semuanya itu atas dasar ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah berkehendak pada hambanya. Intinya seperti itu aja. Jadi ini mas-mas adalah wujud penampakan dari benda yang ada di SPBU ini. Sebenarnya ada lagi ya, selain daripada jenglot yang tadi sempat saya kejar, ada lagi sih sebenarnya. Cuman saya rasa saya nggak perlu lah untuk ngurusin hal ke arah situ, karena dari pertama saya dipanggil tujuannya untuk melihat kondisi atau energi yang ada di SPBU. Apabila ada negatifnya, insya Allah bagaimana caranya dinetralisir. Intinya itu, supaya kita bekerja pun aman dan tidak ada halangan suatu apapun. Intinya seperti itu. Mungkin dari mas-mas ada yang perlu ditanyakan. Itu tadi barang yang punya manusia tadi yang
Iya, minta diambil ke dia. ini nih. Ini bukan semar mesum ya. Kalau saya lihat ini adalah semar pucung. Semar pucung. Nah, mungkin kalau kata orang-orang dulu ya, wallahu a'lamu bishawab. Karena saya tidak pernah memanfaatkan fungsi dari benda-benda seperti ini. Kalau kata orang-orang dulu ini konon ceritanya bisa dibuat untuk pengasian. Tapi saya sendiri nggak pakai itu, udah banyak yang sayang. Mas-masnya pun nggak pakai itu kan. Toh nyatanya sekarang sudah beristri semua ya kan? Iya, betul. Nah, semuanya itu adalah kekuatan daripada doa kita, dan kita itu dibukti sayangnya Allah terhadap kita. Jadi nggak harus memakai benda-benda seperti ini pun kita sudah bisa beristri. Ini salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Makanya kita nggak usah meyakini hal-hal menegaskan kepada para sahabat bahwasanya hal-hal yang seperti ini tidak perlu diyakini dan tidak perlu diimani. Cukup kita hanya iman kepada Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Allah sendiri memerintahkan kita supaya jangan menyembah selain daripada Allah, dan kepada kedua orang tua selalu berbuat ihsan. Ya, ada yang mau ditanya? Kalau yang ini, yang dari pohon besar tadi, kira-kira nanti ada mengganggu atau gitu? Ya, untuk efek itu nanti insya Allah ya, yang pasti untuk beberapa hari ke depan biasanya ada. Tapi nanti akan saya netralisir lagi. Saya akan tutup gerbang gaibnya lagi, atau apa namanya, atmosfernya akan saya tutup kembali. Sebab nanti kalau enggak nanti akan membuat resah. Ya, nanti saya tutup. Cuman maaf, penutupan gerbang gaib tidak divideokan. Kalau untuk batu, kira-kira kapan untuk Mas? Hari ini juga. Hari ini. Sebab itu bahaya. Tapi kalau ibaratnya udah kayak gitu kan, dia nggak mau yang apa untuk ganggu yang di sini gitu. Enggak. Makanya segera insya Allah dilaporkan saja sama bos untuk segera dipasang pagarnya. Nanti yang masang pagar nanti ya anggota-anggota lah, security, keamanan. Saya hanya mengarahkan aja. Oh, kalau untuk pagar tuh malam ini bisa. Bisa, untuk orang yang di sini bisa. Saya hanya membuatkan aja, kemudian nanti saya antar ke sini dipasangkan aja. Oh. Takut capek sayanya. Takut capek malam, takut juga nih Mas. Iya, kalau takut karena masangnya malam nanti bisa saya. Enggak, maksudnya yang jaga malam ini kan kita sendiri nih di sini. Nah, takutnya kan ya namanya kita ini ada takut juga nih, maksudnya udah ada kejadian kayak gini kan gitu. Rasa-rasa takut tuh ada. Ya, karena rasa takut tuh yang sebenarnya hanya di pikiran kita aja. Ya betul, cuma itu tadi yang udah terjadi tadi. Itu sangat bisa memotivasi saya dulunya, dan sekarang saya bisa memotivasi kawan-kawan saya bahwasanya rasa takut itu hanya ada di pikiran kita saja. Bangsa jin itu tidak bisa melukai atau mencelakai kita. Dia hanya bisa manipulasi pikiran kita sendiri. Makanya nggak usah takut, lebih taatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya itu aja. Coba Edi. Oke, nggak ada yang ditanya lagi? Sementara itulah, belum ada kepikiran lagi. Oke, pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.